program Volunet Sync yang bikin heboh. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Lini masa diramaikan dengan berita-berita kader-kader PSI yang masuk dalam struktur kepengurusan soal Volunet Sync, plus tuduhan yang katanya menghamburkan uang rakyat, perkoncoan atau nepotisme, apalagi bagi-bagi jabatan dan berbagai persangkaan yang bernada minor lainnya. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Apa itu Volunet Sync? Dan bikin apa kader-kader PSI di situ? Apakah lembaga ini pakai duit rakyat atau APBN? Berapa besar sih duit rakyat yang dialokasikan di situ? Pertanyaan-pertanyaan yang wajar sebetulnya, tapi tak perlu dengan nada yang negatif dan bernuansa kenyinyiran. Bisa jadi suudzon nanti. Mari kita cermati atau kaji bersama perihal di atas tadi. Yang terjadi adalah Indonesia mendapat bantuan dari pemerintah Norwegia. Norwegia ini negara asal bintang sepak bola Erling Haaland dan Martin Odegaard. Keduanya membintangi klub elit Manchester City dan Arsenal di Liga Premier Inggris. Nah, kita kembali ke soal bantuan Norwegia untuk Indonesia ya. Bantuan apa? Bantuan dalam bentuk dana untuk keperluan Volunet Sync 2030. Volu singkatan dari Forestry and Other Land Use atau pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan. Sedangkan net sink adalah penyerap karbon yang menyerap lebih banyak karbon setiap tahun daripada yang dipancarkannya. Sebutlah penyerap karbon bersih. Jadi, Volunet Sync 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui mitigasi atau aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca, GRK, dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi di mana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030. Kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ramai masuk ke dalam struktur organisasi Operation Management Office atau OMO Indonesia Forestry and Other Land Use atau Volunet Sync 2030. Ini terungkap menyusul beredarnya keputusan Menteri Nomor 32 Tahun 2025 terkait struktur organisasi OMO Volunet Sync 2030. Lantas sebenarnya apa itu Volunet Sync 2030? Melansir laman Kementerian LHK, Volunet Sync 2030 adalah inisiatif strategis Indonesia untuk menyeimbangkan atau melebihi tingkat penyerapan gas rumah kaca dibandingkan emisi yang dihasilkan oleh sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030. Singkatnya, Volunet Sync merupakan kondisi di mana sektor lahan dan hutan menyerap lebih banyak emisi karbon ketimbang yang dikeluarkan. Kebijakan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi dampak perubahan iklim. Program ini menggunakan 4 strategi utama, yakni menghindari deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan restorasi lahan gambut, serta peningkatan serapan karbon. Sementara itu, dalam keputusan Menteri LHK nomor 168 tahun 2022, terdapat 5 bidang dalam susunan tim Volunet Sync 2030. Di antaranya bidang pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon, konservasi, pengelolaan ekosistem gambut, dan instrumen dan informasi. Kemudian ada juga 15 kegiatan aksi mitigasi Indonesia's Volunet Sync 2030. Beberapa di antaranya adalah pengurangan laju deforestasi lahan mineral, restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut, konservasi keanekaragaman hayati, hingga rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekas tambang.
Kebijakan ini berawal dari Perjanjian Paris tahun 2015 yang mewajibkan negara-negara yang meratifikasinya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Tujuannya untuk membatasi kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius atau idealnya hingga 1,5 derajat Celcius dibandingkan suhu pada masa praindustri. Untuk mencapai target tersebut, seluruh negara termasuk Indonesia harus melakukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi untuk mencegah kenaikan suhu melebihi 2 derajat Celcius. Karena itu, salah satu langkah utama dalam strategi ini adalah dengan membuat program Volunetsing 2030, yaitu kondisi di mana sektor kehutanan dan lahan di Indonesia mampu menyerap lebih banyak emisi karbon daripada yang dilepaskan. Begitu singkatnya. Jadi memang benar pakai duit rakyat, tapi rakyat Norwegia yang kaya raya, bukan rakyat Indonesia yang lagi marah gara-gara duit mereka dimakan mafia migas. Begitu cerita sebenarnya. Kita pantas untuk berterima kasih kepada pemerintah dan rakyat Norwegia yang aktif berpartisipasi untuk menyelamatkan bumi dari ulah mereka yang telah memanaskan bumi dalam konteks global warming, dan juga berterima kasih kepada mayoritas rakyat Indonesia yang tidak nyinyir dan ikut-ikutan memanaskan suasana dengan ikut menyebarkan hoaks. Kabarnya ada dana dari pemerintah Norwegia sekitar 100 juta dolar untuk keperluan mengatasi gas rumah kaca atau GRK. Tapi entah mengapa selama ini cuma terpakai sekitar 25-26%-nya saja. Kan sayang sekali. Maka oleh Menteri Kehutanan yang sekarang, Raja Juli Antoni, beliau juga masih merangkap sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, ingin agar dana bantuan ini dioptimalisasi pemanfaatannya. Selain menghormati pihak pemberi dana, juga demi menyukseskan program Volunetsing yang juga membawa manfaat besar bagi rakyat Indonesia. Maka dibentuklah tim kerja yang disebut Operation Management Office, OMO, Indonesia Forestry and Other Land Use, Volunetsing 2030. Tim ini dibiayai lewat dana bantuan pemerintah Norwegia, bukan dari APBN. Maka mudah dipahami jika Menteri Kehutanan segera menyusun tim kerja yang bisa ia percaya. Artinya, yang selama ini ia yakini komitmennya. Sekaligus juga merekrut orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan. Karena pekerjaannya beragam dan kerangka waktu atau time frame sampai tahun 2030. Maka muncullah kombinasi atau racikan tim Volunetsing yang salinan dokumennya telah beredar lewat gawai kita masing-masing. Kepercayaan dan kompetensi itu dua sisi penting dari suatu tim kerja demi mengoptimalkan kinerja di bawah koordinasi dan pengawasan Menteri Kehutanan. Ini kerja besar yang spektrum kepentingannya adalah global. Di samping itu, kita juga tidak boleh menyia-nyiakan dana bantuan yang sudah digelontorkan pemerintah Norwegia untuk kita. Dari kacamata mereka, dana ini seyogianya dimanfaatkan oleh Indonesia seoptimal mungkin demi kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan kelestarian lingkungan Indonesia pada khususnya. Pancasila merumuskannya dalam sila kedua demi kemanusiaan yang adil dan beradab, atau faham internasionalisme yang dengan gempita digaungkan dalam pidato Bung Karno di depan sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sedikit mengenai perhatian Norwegia terhadap pelestarian lingkungan hidup. Negara ini boleh dibilang terdepan dalam urusan keberlanjutan lingkungan.
banyak kemajuan signifikan dalam inisiatifnya untuk mengurangi emisi dan penggunaan energi terbarukan. Tantangan Norwegia dan kebanyakan negara-negara maju lainnya adalah soal polusi udara yang diiringi hilangnya keanekaragaman hayati. Dalam soal penggunaan kendaraan listrik, di Norwegia lebih dari 80% mobil penumpang baru bertenaga listrik. Itu data tahun 2022. Sekarang, tahun 2025 tentu sudah bertambah. Isu pengoplosan bensin tidak dikenal oleh mereka. Soal pengelolaan limbah. Norwegia memiliki fasilitas pengolahan limbah yang sangat baik. Dengan hampir setengah dari limbah kota diolah dengan insinerasi dengan pemulihan energi. Ini juga berdampak pada kualitas udara. 4 kota utamanya berada di peringkat 20 teratas indeks kualitas udara kota Eropa. Kualitas air. Norwegia memiliki sumber daya air yang melimpah dengan sekitar 90% penduduk Norwegia memiliki akses ke air minum yang diolah. Begitu ciri-ciri negara maju. Indonesia pun sedang mengarah ke sana. Kita terus bergerak menuju Indonesia Emas 2045 sambil berpartisipasi merawat bumi. Norwegia adalah mitra strategis kita dalam merawat bumi. Di tengah kenyinyiran dan salah pengertian, kita tak kenal lelah mencerahkan lewat edukasi. Selangkah demi selangkah bergerak untuk bersama kita wujudkan masa depan Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Seperti slogan Kementerian Kehutanan ya.